Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyambung pengajian kita tentang silsilah al-firaq al-muntasibah ila Islam, tentang firqah-firqah yang berafiliasi kepada Islam. Dan saat ini kita akan bahas tentang firqah al-Ahmadiyah atau dikenal dengan al-Qadianiyah, ya. Atau sebagian mereka menamakan diri mereka dengan al-Ahmadiyah al-Lahuriyah. Kita tahu firqah ini tersebar banyak di negeri-negeri Islam, terutama di negara-negara non-Muslim, ya, seperti di Inggris atau di Eropa, ya, di Jerman, kemudian di Australia, ya, tersebar di negeri-negeri non-Muslim. Bahkan juga masuk di sebagian negara Arab seperti di Suriah, ya, di Irak, ya. Ikhwan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengenal lebih dekat tentang firqah Ahmadiyah, karena firqah ini juga ada di tanah air kita, ya. Ada di tanah air kita. Kita harus waspada dan kita harus ingatkan saudara-saudara kita dan kerabat kita untuk menjauh dari yang namanya firqah Ahmadiyah ini. Saya akan bahas tentang firqah Ahmadiyah. Itu buku tentang firqah Ahmadiyah sangat banyak, ya. Tapi salah satunya adalah ditulis oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir, yang kemarin juga membahas tentang Al-Babiyah dan Al-Bahaiyah. Dan dia merujuk lebih dari 150 buku referensi literatur untuk membahas Ahmadiyah, dan kembali kepada buku-buku yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dan kita tahu Mirza Ghulam Ahmad dalam buku-bukunya terkadang tulis dengan bahasa Arab, terkadang dengan bahasa Persia, terkadang dengan bahasa Urdu. Sementara Syekh Ihsan Ilahi Zahir, beliau pakar dengan semua bahasa tersebut. Beliau pakar dengan semua bahasa tersebut, dan beliau adalah ulama yang tinggal kalau tidak di Pakistan, di India, ya. Intinya beliau paham betul dengan dakwah yang disuarakan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang dikenal dengan Ahmadiyah, ya. Ikhwan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, siapakah Mirza Ghulam Ahmad, ya? Sejarah singkat, ya, Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, ya, lahir, ya, ada khilaf tapi sekitar 1835 Masehi atau 1839, ada yang mengatakan 1840, ya, sekitar ini. Intinya 1835, 39 atau 1840. Kemudian wafat, ya, wafat 1908, ya. Beliau lahir, ya, namanya Mirza Ghulam Ahmad bin Mirza Ghulam Murtada, ya. Kemudian dan seterusnya, beliau mengaku dalam beberapa tulisan beliau, ya, dia mengaku dari pengakuan dari keturunan Cina Mongol, ya. Mongol. Dalam sebagian dia mengaku bahwasanya dia keturunan Persia. Bahkan dalam sebagiannya dia mengaku dari keturunan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari sisi ibunya kalau tidak salah, keturunan Nabi SAW dari Fatimah. Ini termasuk hal yang aneh, ya, karena dia berubah dalam beberapa pendapat. Cuma dia mengatakan, ayahku mengatakan aku keturunan Persia atau Cina. Kemudian Allah mengabarkan kepadaku bahwasanya di antara kakek-kakekku ada yang keturunan Persia misalnya.
Kemudian Allah juga kabarkan kepadaku bahwasanya ibuku dan nenekku ada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam kenapa dia mengaku seperti itu. Keturunan inilah itulah, tapi intinya dia lahir di Al-Qadian ya. Qadian ya, Qadian adalah daerah di India ya. Makanya dikenal dengan Ahmadiyah Qadianiyah ya. Hidup dalam keluarga yang berloyal kepada pemerintah Inggris ya. Pemerintah Inggris, kemudian dia belajar, tapi dia tidak mahir dalam bahasa Arab, dia tidak terkenal mahir dalam bahasa Arab. Namun dia mulai dikenal ketika dia menulis bantahan-bantahan terhadap Hindu dan Nasara ya. Dia sekitar tahun mungkin 1880-an sekitar gitu ya. Dia dimulai dakwanya dengan menulis bantahan kepada pendeta-pendeta Hindu dan Nasara. Ini sekitar 1880-an sekitar gitu, dia mulai membantah ya. Kemudian dia berjanji ya, orang-orang cukup takjub dengan dia karena dia mengajak para ulama untuk mengirim pemikiran mereka. Dia berjanji akan menulis 50 jilid bantahan. Karena dia berjanji akan 50 jilid bantahan, maka dia meminta bantuan pemikiran dan juga keuangan ya, bantuan pemikiran para ulama kalau punya ide-ide untuk menyempurnakan tulisan tersebut, dan juga bantuan materi ya. Setelah itu orang-orang pun terfokus kepada dia karena dia lagi bantah-bantah. Mulailah kemudian dia mengeluarkan jilid pertama, lalu jilid kedua, lalu dia keluarkan jilid pertama. Jilid pertama, lalu jilid kedua, hingga kelima. Yang jadi masalah, ketika dia menulis jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, jilid empat, jilid kelima, isi dari buku-buku tersebut ada sedikit bantahan, tapi rata-rata adalah memuji dirinya. Mulailah disebut tentang dirinya, dia mengatakan dia mengalami mukasyafat, dia mendapatkan ilham dan macam-macam. Ya, namun isinya banyak memuji dirinya. Maka para ulama, orang-orang tidak setuju dengan apa yang dia janjikan ya. Bahkan dia tidak tulis kecuali cuma 5 jilid, isinya pujian terhadap dirinya ya. Dari sini kemudian dia mulai berubah ya. Dia mulai berubah. Setelah itu dia mulai berubah. Mulailah dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Mengaku sebagai Imam Mahdi. Mahdi yang ditunggu. Kemudian naik pangkat lagi, lalu ya mengaku sebagai ya Al-Masih Al-Mau'ud, yaitu Nabi Isa yang dinantikan. Tapi dia tidak mengatakan saya Nabi Isa, tapi dia mengatakan ana masilul masih. Dia mengatakan saya adalah masilul masih, yaitu seperti Nabi Isa ya. Seperti Nabi Isa. Kemudian lama-lama dia mengaku bahwasanya dia mendapat wahyu ya. Lalu mengaku dia mendapat wahyu.
dia mendapat wahyu ya. Maka disinilah kemudian terjadi bantahan para ulama terhadap Mirza Ghulam Ahmad ini ya. Dan seterusnya ya. Sehingga akhirnya puncaknya ketika dia bermubahalah, dia berbantah-bantahan di akhir hayatnya, umurnya sekitar 70-an, dia berbantah-bantahan dengan seorang ulama, kalau tidak salah Rais dari Jum'iyat Ahlil Hadis di India, yang namanya Sana'ullah ya. Amrit Sari kalau tidak salah, Sana'ullah Al-Amrit Sari ya. Al-Amrit Sari atau Al-Amrit Tastari ya, intinya maknanya seperti itu, namanya Sana'ullah, Syekh Sana'ullah rahimahullahu taala. Maka terjadi perdebatan dan setiap perdebatan dia kalah. Setiap perdebatan dia kalah. Kemudian akhirnya dia menulis tulisan, dia maki-maki itu syekh, dia mengatakan kita bermubahalah, Allah akan menunjukkan siapa yang benar dari siapa yang pendusta. Yang berdusta akan mati di zaman orang yang benar ya. Seperti kebiasaan Allah bahwasanya yang sang pendusta akan mati di zaman orang yang jujur ya. Dan kalau aku berbohong, aku akan dikena penyakit taun atau penyakit kolera. Demikian ditulis ya. Setelah itu mubahalah tersebut ya, terakhir dia mubahalah dengan ya di sini di akhir hayatnya dia mubahalah dengan namanya Syekh Sana'ullah ya. Al-Amrit Sari ya. Ya. Sana'ullah ini dia pimpinan Jum'iyat Ahlul Hadis kalau tidak salah ya. Ya. Pada tanggal 5 April 1907. Isinya, kalau saya bohong saya akan mati dengan penyakit taun atau kolera. Kemudian dia tewas, mati, wafat setahun lebih, saya kira-kira kalau tidak salah, saya tidak salah baca 26 Mei 1908. Dia meninggal dengan penyakit kolera. Dan ini semua, apa yang maklumat yang saya sebutkan ini, bukan karangan para ulama yang bantah. Yang para bantah ulama Ahlus Sunnah, alhamdulillah. Para ulama dari Jum'iyat Ahlul Hadis yang masyhur di India, dan bukunya ada, semuanya dengan rujukan ya. Semua dengan rujukan dari buku-buku Mirza Ghulam Ahmad langsung. Menjadi masalah, ini mungkin kalau ada Ahmadiyah yang dengar, yang jadi masalah, bahwasanya mereka, orang-orang yang ikut Ahmadiyah, mereka kadang-kadang hanya ikut-ikutan, dan mereka tidak pernah baca langsung buku-buku dari Mirza Ghulam Ahmad. Ya, mereka hanya mendengar dari penuturan dari pimpinan-pimpinan mereka, dai-dai mereka yang berupa kesimpulan. Ya, dari para ulama, ini mereka ikuti perjalanan. Ini semua terjadi ketika heboh, ketika itu Mirza Ghulam Ahmad heboh, kemudian mengaku sebagai ini. Semuanya tercatat ya. Bahkan ada majalah-majalah yang diterbitkan oleh Ahmadiyah, sehingga semuanya tercatat, ada bukti-buktinya, dikumpulkan oleh para ulama ya. Ya, dikumpulkan oleh para ulama. Karenanya kalau antum sempat bisa bahasa Arab, silahkan antum cek, ada di YouTube ada seorang namanya Hani Thohir. Hani Thohir, dia adalah seorang pengikut Ahmadiyah, tokoh Ahmadiyah yang sekarang bikin heboh di dunia Ahmadiyah. Kenapa? Karena dia keluar dari Ahmadiyah. Dia keluar dari Ahmadiyah dan dia jelaskan kenapa dia keluar. Dia jelaskan kenapa saya masuk Ahmadiyah. Karena saya terpesona dengan filosofi atau filsafat Ahmadiyah tentang Mirza Ghulam Ahmad sebagai Isa Al-Masih, Al-Masih Al-Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan akan turun. Karena pemikiran Mirza Ghulam Ahmad tentang Isa Al-Masih komprehensif dan sempurna, sebagai suatu pemikiran yang teratur. Saya terpesona sampai akhirnya dia mengatakan, masalahnya saya tidak baca langsung buku-buku Mirza Ghulam Ahmad. Ketika tahun 2008 baru sampailah sebagian buku tulisan-tulisan Mirza Ghulam Ahmad yang diterjemahkan dari bahasa Urdu ke bahasa Arab atau ke bahasa Inggris, kemudian juga dari bahasa Persia ke bahasa Arab atau ke bahasa Inggris. Mulailah saya baca, dan saya rasa ternyata selama ini saya salah sangka, ternyata Mirza begini. Akhirnya dia menulis buku, dia keluar dari Ahmadiyah, kemudian dia terang-terangan keluar. Ini bikin heboh, dan dia tulis banyak buku. Saya sudah download ada sekitar 10 buku ya, banyak sekali ya. Di antara judulnya 100 Kedustaan Mirza Ghulam Ahmad. Silakan Anda yang tahu bahasa Arab, silakan cek.
dia sebutkan buku jumlah berdasarkan buku-bukunya Mirza Ghulam Ahmad. 100 kedudukan atau 200 saya lupa, 100 200 kedudukan Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian yang kedua misalnya 40 ramalan Mirza Ghulam Ahmad yang malah terjadi sebaliknya. Sebaliknya. Nanti mungkin kita akan singgung. Dia tulis banyak dengan buku yang banyak untuk membantah Ahmadiyah. Dia merasa bahwasanya selama ini mereka tertipu, terpedaya dengan ajaran Ahmadiyah yang dikemas akan sangat sangat indah. Tapi kita ingin menyampaikan tentang filosofi Mirza Ghulam Ahmad ya. Adapun akhir hayatnya ada yang meninggal, dia meninggal dalam kondisi buang-buang air terus, kemudian sampai memuntahkan kotoran ya, gitu. Tapi itu dinukil oleh Syekh Ihsan Ilahi Dhahir dari buku mereka. Dari berita mereka ya disebutkan. Bagaimana filosofi Mirza Ghulam Ahmad? Sebelumnya kita sambung bahwasanya Ahmadiyah secara umum terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua, ada namanya Al-Qadianiyah, ada Al-Lahuriyah. Al-Qadianiyah, kalau Al-Qadianiyah, mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad nabi baru. Mereka jelas-jelas tegas mengatakan Mirza nabi baru. Lahuriyah, yang ini banyak tersebar, mereka mengatakan Mirza hanya mengaku sebagai Al-Masih Al-Mau'ud, yaitu Nabi Isa yang dinanti-nantikan ya. Bagi orang yang menelaah perkataan-perkataan, saya baca juga nukilan-nukilan semua dari buku-buku yang sumber-sumbernya, dia akan tahu bahwasanya sebenarnya Mirza Ghulam Ahmad ngaku sebagai nabi ya. Dalam perkataan jelas dia mengatakan aku adalah nabi yang terbaik ya. Bahkan dia mengatakan siapa yang tidak beriman kepada aku berarti tidak beriman kepada nabi-nabi yang lain ya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih ya. Kalau beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Mirza berarti dia tidak beriman kepada seluruh nabi, bahkan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah apa? Orang-orang kafir yang sungguhnya, dan jelas-jelas Mirza Ghulam Ahmad ngomong begitu dalam buku-bukunya. Nah, ini sebenarnya mengatakan Lahuri ini hanya trik saja supaya menarik hati orang. Ya, karena pada dasarnya ketika Mirza dalam bukunya jelas ya aku sebagai nabi, dia diberi wahyu, bahkan dia susun wahyu yang Allah berikan kepada dia ya. Dia susun. Terkadang ada campur bahasa Arab, kemudian tiba-tiba bahasa Urdu, dan dia mengatakan aku didatangi malaikat, kemudian menyampaikan kepadaku wahyu, dan dalam buku-bukunya dijelasin. Tetapi Ahmadiyah Lahuriyah ya, sepertinya dia ingin mengambil hati masyarakat. Karena dibilang Mirza nabi baru, orang akan nolak. Maka dia bilang tidak, Mirza bukan ngaku sebagai nabi, tapi sebagai Isa Al-Masih yang dinantikan. Nah sama saja, Al-Masih yang dinantikan juga nabi. Al-Masih yang dinantikan itu juga nabi. Dan namanya nabi berhak mendapat wahyu, sama saja sebenarnya. Namun disebut ilham dari Tuhan, ya sama aja. Ya, sama aja. Jadi lebih, kata para ulama, lebih berbahaya ini Lahuriyah. Karena kalau ini jelas-jelas ngaku sebagai nabi, orang mungkin tidak mau terima. Tapi kalau Lahuriyah, dia ngaku seakan-akan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad tidak mengaku sebagai nabi, tapi ngaku sebagai Nabi Isa yang akan diturunkan. Repot tapi sama saja, nabi ya dapat wahyu, sama saja. Tapi kita akan bicara tentang filosofi keduanya ya. Mirza Ghulam Ahmad sebagai Isa Al-Masih ya. Sekali lagi ya, kita berharap kalau jamaah Ahmadiyah yang tahu bahasa Arab, silakan baca buku-buku Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Mungkin saya terjemahkan, baca semuanya ya, agar mereka benar-benar tahu bagaimana pemikiran Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Ya. Karena kalau para ulama mereka bahas dan mereka amanah, mereka nukil dari buku dengan halaman-halaman. Jadi nukil Ihsan Ilahi Dhahir merujuk kepada sekitar 150 referensi. Dari buku-buku mereka, dari majalah-majalah mereka, dari perjalanan perdebatan, silakan dibaca bukunya. Dan juga para ulama yang banyak yang nulis tentang Ahmadiyah, bukan dia saja, banyak yang nulis ya. Filosofi Ahmadiyah. Jadi kita ambil pendapat yang paling ringan, bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Al-Masih. Makanya dalam sebagian pernyataan dia mengatakan saya adalah Maryam, ibunya Masih. Bahkan terkadang saya melihat diri saya seorang wanita.
Kemudian mengatakan lagi, saya bukan, tiba-tiba saya berubah jadi Al-Masihnya, Isanya. Ya, dan seterusnya. Jadi dia mengatakan, saya adalah Al-Masih yang dinanti-nantikan. Yang dinanti-nantikan. Taib. Dan ini yang diutarakan oleh salah seorang tokoh Ahmadiyah, tadi saya baru baca. Ya. Saya baru lihat di YouTube bagaimana seorang ulama Ahmadiyah yang membantah Hani Thohir. Saya lupa tadi namanya siapa ya. Intinya kalau tidak salah namanya Syarif siapa gitu ya. Fulan Syarif ya. Dia membantah Hani Thohir ya. Dia ternyata ketika membahas tentang Dajjal, dia punya ceramah judulnya Dajjal qad kharaja walakinna ghafilun. Dajjal telah keluar, pakai bahasa Arab dia. Dajjal telah keluar tapi kita lalai. Ya. Kita ingin bicara tentang Nabi Isa versi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Agar kita bandingkan dengan Nabi Isa versi Ahmadiyah ya. Sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam dalam hadis. Hadis-hadis ini, kalau kita baca pernyataan Mirza Ghulam, dia mengakui hadis-hadis ini, tapi dia berusaha mentakwil, mencocokkan dengan dirinya. Dia mengakui hadis-hadis tersebut, tapi dia berusaha mencocokkan, mentakwil hadis-hadis tersebut dengan dirinya. Tapi di antaranya, ya, Nabi Isa turun, alaihissalam, turun dari langit, ya, dari atas ya, tentunya turun dari atas, dari langit. Turun di mana? Di Menara Baydha, menara putih di Damaskus. Kemudian memakai 2 bilah kain yang berwarna. Kemudian ketika turun, ya, orang kafir yang mendapati orang kafir yang terkena nafas Nabi Isa akan wafat, akan mati. Kemudian yang kelima, ya, misalnya dia akan membunuh Dajjal, akan menombak Dajjal di Babilut, Palestina, di Bab Al-Lud, Palestina. Jadi dia muncul di musim, di zaman Dajjal, ya, di zaman Dajjal. Sebagaimana karena kita bahas tentang masalah tanda-tanda hari kiamat, ya, tanda-tanda besar, ya, tanya turunnya, adanya Dajjal, adanya Nabi Isa, ya. Kemudian yang keenam, tugasnya apa? Tugasnya tauhid intinya. Tugasnya adalah menghancurkan salib. Menghancurkan salib. Kemudian memusnahkan babi-babi. Kemudian diantaranya menghentikan peperangan. Maksudnya kenapa menghentikan peperangan? Karena semua orang tunduk. Ya, karena semua agama ditaklukkan. Karena sebenarnya dalam hadis, ya, dia mengalahkan seluruh agama. Semua agama ditaklukkan. Kemudian diantaranya menghilangkan jizyah diantaranya. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam tentunya di zaman beliau juga muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya. Muncul Ya'juj Ma'juj. Kemudian di antara juga orang-orang akan kaya raya, masyarakat pada kaya, makmur. Pada makmur di zaman beliau muncul. Kemudian beliau adalah hakim yang adil, hakaman adlan. Beliau hakim yang adil. Jadi istilahnya penguasanya ketika itu hakim yang adil. Kemudian 10 hewan-hewan pada tidak bertengkar, ya.
hewan-hewan pada apa namanya? Pada damai. Sampai disebutkan bahwasanya ada kambing-kambing bersama serigala tidak saling bertengkar ya. Ketika itu kemudian 11 di antaranya beliau berhaji setelah itu. Kemudian di antaranya beliau hidup setelah itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 7 atau 40 tahun. Kemudian 13 setelahnya disolatkan oleh kaum muslimin. Nah, ini hadis-hadis diakui oleh Mirza. Makanya terjadi bantah-bantahan ulama terhadap beliau. Ya. Kamu mengaku sebagai Al-Masih. Al-Masih yang datang sesuai dengan apa namanya hadis-hadis, sifat-sifatnya seperti ini. Baik, kita kembali bahwasanya Mirza dia mengakui bahwasanya dia adalah Al-Masih. Kalau enggak dia mengatakan dia malu-malu mengatakan saya bukan Masih. Kalau Masih Israel, saya bukan orang Israel ya. Bahkan dalam saya lupa, dia ngaku juga di sini dia ada keturunan Ishak ya. Pengakuan dia keturunan Ishak. Kayaknya supaya semuanya bisa terima ya. Mongol nanti diterima orang Cina, keturunan Ishak diterima orang Yahudi. Ngaku Persia, ngaku keturunan Nabi, diterima orang Syiah, maka jadi ngaku dia keturunan macam-macam. Tapi adapun versi Mirza ya, sifat-sifat Mirza, apakah cocok dengan sifat-sifat Nabi Isa? Ini dibantah, dibuat bantahan oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Dia bandingkan dan dia kritiki kemudian bagaimana bantahan orang-orang Ahmadiyah terhadap ini. Mereka berusaha mentakwil, berusaha menyamakan. Di antaranya yang saya nonton tadi perkataan Syarif tadi, ulama dari Ahmadiyah yang bantahani Thahir, dia tahu bahwasanya Nabi Isa tidak muncul kecuali di zaman Dajjal. Jadi Dajjal muncul dulu, bikin heboh, baru Nabi Isa turun. Nah, makanya keluarnya Mirza Ghulam Ahmad harus di zaman Dajjal muncul. Sementara Dajjal belum muncul. Oleh karenanya dia berusaha mentakwil hadis-hadis tentang Dajjal ya untuk diterapkan pada zaman kita ini. Jadi ceramahnya ada sekitar 4 menit, tidak lama. Dia bilang ini saya sampaikan kepada orang-orang, jangan dengar para syekh-syekh yang jumud, yang tekstual, zahiri. Seorang harus menggunakan akalnya untuk menerima kebenaran. Kemudian dia mulai mentakwil. Dia bilang apa itu Dajjal? Dajjal sudah muncul karena suatu kemarahan yang buat dia muncul. Ya, sejak Konstantinopel ditaklukkan maka Dajjal sudah muncul. Kemudian dia bikin ulah. Mulai ulah yang dia lakukan, dia marah, akhirnya Andalus jatuh. Ini ulah, ini adalah Dajjal. Inilah Dajjal. Jadi Dajjal itu bukan sosok menurut dia. Dajjal menurut saya, tapi Dajjal adalah suatu kondisi. Bilang itulah Dajjal. Kehancuran. Kemudian di abad ke-12 ya, muncullah kristenisasi luar biasa di India. Ketika itu India adalah negara Islam terbesar kata dia. Ya, maka dalam waktu singkat 1 juta manusia masuk Nasrani. Inilah Dajjal. Jadi kristenisasi adalah Dajjal. Ya, kemudian mengatakan misalnya Dajjal gerakannya sangat cepat. Istadbarat rih ya, kal ghaithi istadbarat rih. Gerakan Dajjal sangat cepat seperti hujan yang ditiup oleh angin. Maksudnya apa? Yaitu media sosial yang tersebar menyebarkan kesyirikan, menyebarkan kristenisasi dengan media sosial di mana-mana ya. Kemudian nanti dia bicara lagi tentang Dajjal mata satu. Mata satu maksudnya adalah mata satu cuma bisa melihat mata materi doang. Ini adalah materi. Satunya buta itu tidak melihat kebenaran. Intinya dia takwil Dajjal itu bukan suatu sosok manusia tapi adalah kondisi. Atau nanti kalau Ya'juj Ma'juj apa lagi takwil? Saya tadi belum sempat nonton. Tapi dia takwil Dajjal intinya dan itu Ahmadiyah sekarang lagi yang berbicara tentang hal itu. Untuk melegalkan bahwasanya munculnya Mirza Ghulam Ahmad di India itu sudah pas karena Dajjal sudah muncul. Dajjal sudah muncul.
Sehingga dia ingin mencocok-cocokkan, ini saya ingat seperti dai-dai cocok logi yang ingin mencocok-cocokkan dengan tanda-tanda hari kiamat, ya sama sudah dilakukan oleh orang-orang Ahmadiyah dan sudah dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Maka saya tertarik dengan bantahannya Syekh Ihsan Ilahi Zahir rahimahullah taala, bagaimana dia mengadakan komparasi antara Nabi Isa alaihissalam versi umat Islam dengan Nabi Isa atau Isa al-Masih al-Maud Mirza yang menganggap dirinya adalah Isa yang dinanti-nantikan. Meskipun dia berusaha untuk mentakwil. Contoh pertama, Nabi Isa turun dari langit. Ya. Mirza tidak turun dari mana-mana. Tidak turun dari mana-mana. Ya. Mereka takwil nanti, dia bilang lafal turun itu dari langit, tidak dari langit. Cuma dikatakan Isa turun. Tapi lafal dari langit tidak dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, tapi datang dalam riwayat yang lain. Ya. Dalam riwayat Al-Baihaqi atau yang lainnya ya. Kemudian jadi masalah Nabi Isa turunnya di Damaskus. Dia di India. Repot. Kata dia, Damaskus bukan maksudnya Damaskus, itu hanya isyarat. Jadi semua sebagaimana Dajjal isyarat, ini juga isyarat. Nabi Isa turun Damaskus, maksudnya Damaskus itu kondisinya sama dengan India atau penduduknya mirip-mirip dengan penduduk Qadian. Penduduk Qadian. Jadi India maksudnya sama sifat-sifatnya dengan India. Sama sifatnya dengan Damaskus. Dengan Damaskus. Kemudian menara putih, Endal Manaratil Bayda, menara putih di Masjid Damaskus. Dia itu ada masjid, mereka bangun Masjid Ahmadiyah, ada menaranya putih juga. Itu tempat turun nanti. Ya itulah Nabi Mirza Ghulam Ahmad muncul di situ. Jadi bukan turun, ini sekedar semuanya kiasan. Kemudian kata Ihsan Ilahi Zahir, lihat Nabi Isa turun pakai apa namanya? Ridaain asfurain atau bagaimana maknanya, intinya dua bilah kain yang berwarna. Kata dia maksudnya nomor 3, maksudnya adalah saya sakit. Saya dimunculkan dalam kondisi sakit. 2 pakaian yang saya pakai maksudnya sakit. Itu 2 sakit, 2 penyakit. Penyakit tersebut kalau tidak salah adalah migran, pusing melulu. Satunya saya lupa, satunya kalau tidak salah gula ya, sering kencing. Selalu kencing-kencing. Jadi penyakit, Mirza Ghulam Ahmad berpenyakit. Dia bilang, itu maksudnya saya diutus dalam kondisi sakit ya. Dan kalau sebagian ulama mengatakan, lihat dari buku-buku mereka disebutkan Mirza Ghulam sakitnya banyak. Migran, kemudian sakit apalagi gula, kencing enggak berhenti-berhenti. Kemudian badannya suka lemas, kemudian tangannya ada yang patah, macam-macam ya. Penyakitnya banyak. Ini orang penyakitan. Orang ini penyakitan ya. Cuma ada yang mengatakan sengaja mereka ingin tersohor bahwasanya Mirza ini orang penyakitan. Wallahu a'lam, apakah ada keinginan dunia supaya dibantu atau ingin menunjukkan bahwasanya dia sakit-sakitan tapi bisa mendatangkan wahyu. Berarti ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari karangan dia. Karena orang sakit enggak bisa ngarang seperti itu. Tapi Allah alam akan sakit. Tapi dia mengatakan saya punya 2 penyakit. Itulah 2 pakaian yang maksudnya Nabi Isa turun. Kemudian orang kafir yang terkena nafas Nabi Isa akan mati, ya, merempat. Kenyataannya dia berwala kepada Inggris. Berwala atau loyal kepada Inggris. Dan ini banyak sekali dalam pernyataan-pernyataan dia mengatakan saya bersyukur, berterima kasih kepada Inggris. Semoga Inggris diberkahi oleh Allah, semoga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus mengorbankan jiwa dan raga kita untuk Inggris. Dia mengatakan demikian. Inilah pemerintahan yang harus kita loyal, harus kita bela. Dia bilang begitu. Dia bilang kepada kaum muslimin di India. Ya. Makanya di antara syariat yang dia gembar-gemborkan adalah tidak ada jihad. Dia mengatakan jihad sudah saya angkat, tidak ada. Karena Nabi Isa ketika turun, yada'ul harb. Nabi Isa mengangkat jihad, tidak ada perang lagi. Jadi tidak boleh perang lagi. Justru orang perang ini adalah orang yang merusak. Ya, orang yang merusak. Jadi dia menghilangkan ruhaniyatul jihad, ya, semangat untuk jihad. Dan ini yang diinginkan oleh pemerintah Inggris ketika itu. Kata para ulama demikian, ini bentukan dari pemerintah Inggris. Ya, untuk menghilangkan semangat jihad. Kalau sudah ada tidak semangat jihad, tidak ada namanya bela negeri. Udah dikuasai sama orang-orang non-muslim, nggak ada masalah. Ya. Ini yang diinginkan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Kalau disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Isa ketika turun, kalau dia bernafas, nafasnya kena orang kafir, meninggal. Ini bukan meninggal, maka dibela-bela sama Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian nomor 5. Dia berhasil, Nabi Isa alaihissalam berhasil menombak Dajjal di Babel Lut, Palestina. Ini mana Dajjal? Dajjal nggak mati-mati. Meskipun Dajjal
Dajjal versi apa? Dajjal kiasan, Dajjal kiasan. Dajjal kiasan belum mati, berarti tidak ada hasilnya, dia turun tidak ada hasilnya. Dajjal kalau diartikan sebagaimana pernyataan ulama Ahmadiyah bahwasanya Dajjal adalah kerusakan medsos ya. Sampai sekarang masih hidup. Terus yang nombak dia siapa? Di Babel Lut lagi di Palestina. Ini Nabi Isa-nya muncul di Dajjal. Kemudian tugasnya perhatikan menghancurkan salib. Tugasnya kerjaan Mirza menghancurkan salib. Kenyataannya Nasara ya masih subur. Mana salib dihancurkan kalau mau ikut hadis ini? Bahkan Hani disebutkan dalam sejarah beliau Mirza Ghulam Ahmad, dia berdebat sama orang Nasara. Justru Ahmadiyah yang masuk Kristen. Ahmadiyah yang masuk Nasara. Bukan Nasara yang terus gimana? Apa hasil? Enggak ada hasilnya. Padahal kalau dalam hadis Nabi Isa menghancurkan salib artinya selesai Nasara. Selesai. Ini mana nggak ada? Mana salib hancur? Nggak ada. Kemudian memusnahkan babi. Babi mana? Babi masih enak-enak aja dimakan. Katanya babi nggak ada. Masih enak-enak disantap sampai sekarang. Di mana-mana banyak babi. Mungkin di sana juga banyak babi. Terus apa fungsi dia? Mana fungsi dia? Sebagaimana fungsinya Nabi Isa. Saya Nabi Isa. Atau dia mengatakan saya permisalan Isa. Nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya. Mana? Ya. Menghentikan peperangan. Dia mengatakan menghentikan peperangan maksudnya di cancel syariat jihad. Ditiadakan. Padahal datang dalam sebagian lafal, bukannya syariat jihad ditiadakan, justru Nabi Isa ketika turun berjihad melawan Dajjal, melawan orang Yahudi sampai semua agama tiada sudah tunduk, ketika tunduk semua maka perang tidak ada lagi. Itu maksudnya, bukan malah nggak usah jihad. Bukan malahnya nggak usah jihad. Dan ini diantara poin yang menarik bagi Ahmadiyah karena dia bicara tentang peace, tentang perdamaian, nggak usah ribut-ribut seperti itu. Jadi mengkendorkan kaum muslim. Ini kita ada jihad dengan pedang, kita ada jihad dengan lisan, ada jihad dengan tulisan. Kita ingin semua orang di atas muka bumi ini menyembah Allah semata. Kita ingin semua orang bertauhid, tidak berbuat syirik. Kita tidak ingin ada makhluk disembah. Dan itu perlu dengan tulisan, perlu dengan kalau dalam kondisi tertentu harus dengan pedang. Ya, ini semua katanya tidak ada semuanya. Ya. Jadi semua tugas Nabi Isa dibalikkan sama dia ya. Baik. 7. Bukankah di zaman Nabi Isa muncul Ma'juj? Mereka pasti punya tafsiran, tapi saya belum lihat video mereka. Apa maksud Ya'juj Ma'juj? Versi mereka ya. Allah alam, ya, ini perlu dicek lagi. Tentu saya rasa bahasa kiasan. Karena Ya'juj Ma'juj tewas di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kemudian masyarakat pada makmur, sampai disebutkan orang dikasih pemberian tidak mau terima di zaman Nabi Isa, saking makmurnya. Sekarang India miskin ya. India miskin. Bahkan disebutkan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad ini ketika dia muncul, dia minta uang, dia minta agar diberikan bahwasanya dakwah butuh uang, maka dia wajibkan kepada pengikutnya untuk ngirim uang sama dia. Ini Nabi Isa yang clear. Nabi Isa kalau turun kaya raya orang semua, kaya raya. Makanya turunnya tidak tepat ya. Saya ingat saya naik kapal, kemudian ada petugas kapal bilang, Ustaz tidur aja di kelas. Saya bilang, saya ketika ekonomi. Dia bilang, enggak apa-apa Ustaz. Kemarin ada Imam Mahdi juga di sini naik di kelas. Ada Imam Mahdi muncul zamannya keliru. Saya bilang, Imam Mahdi kalau muncul kita sudah semua kaya raya. Enggak ada yang naik ekonomi, semua naik kelas. Ini Mirza Ghulam Ahmad muncul. Apalagi Nabi Isa, wah lebih parah lagi, lebih mewah, lebih kaya raya. Ini miskin, dia aja miskin, pengikutnya miskin, semuanya miskin. Masyarakat sekitar itu miskin. Terus apa faedah yang dia ambil dari kesamaan dirinya dengan Nabi Isa? Kemudian 9, beliau adalah hakim yang adil. Justru dia dihukumi. Dia di antara sebab dia dihukumi kenapa? Dia terkenal mulutnya kotor. Makanya di antara tanda-tanda Hani Thahir mengatakan dia bukan nabi, mulutnya kotor. Tertulis dalam buku-bukunya, dia sebutkan ketika dia sudah marah sama ulama, ketika kalah dalam perdebatan, maka kalian adalah khonazir, kalian adalah babi-babi. Dia bilang gitu. Ketika dalam perdebatan, kalian babi-babi. Kadang dia mengatakan kalian anak zina. Kalian hewan, pokoknya dia ngomongin semua. Kalian terlaknat, omongannya kasar. Kalian himar. Dia ngomong begitu dalam buku-bukunya. Sehingga sampai ada orang mengadukan dia di pengadilan Inggris kalau nggak salah.
yang itu di India maksudnya ya. Akhirnya dia bilang saya tidak akan ulangi lagi. Taib. Dalam Nabi Isa sebagai hakim yang adil, dia mahkum, dihukumi, bukan sebagai hakim. Penguasa, dia nggak menguasai apa-apa. Bernaung di bawah Inggris. Kalau Inggris yang jadi Nabi Isa lebih tepat daripada dia, yang menguasai Inggris bukan dia. Ya. Maksudnya saya kawan-kawan Ahmadiyah renungkanlah filosofi Mirza yang mengatakan dirinya adalah Isa atau Mathilul Masih. Mengatakan saya Nabi Isa atau yang semisal dengan Nabi Isa. Karena semua yang dari sini hanyalah kiasan. Ya tapi coba dicocok-cocokkan gitu. Enggak cocok. Kemudian 10 hewan-hewan pada damai. Hewan-hewan pada damai. Manusia saja pada ribut. Ya. Apalagi hewan-hewan di hutan lebih ribut lagi. Dalam hadis disebutkan ketika Nabi Isa sudah turunkan, kambing sama serigala tidak saling bertengkar. Al-Baqar sama Namir, sapi dengan apa namanya? Macan tidak bertengkar ya. Kemudian 11 Nabi Isa setelah semua selesai dia hajian. Ya. Bahwa kata Nabi Isa akan datang ya. Tawaf, dia akan hajian. Mirza belum pernah ke Saudi. Belum pernah ke Saudi. Di mana? Belum pernah ke Saudi. Umrah aja belum pernah. Apalagi haji. Ketika Syekh Ihsan Ilahi Fahir menyebutkan bagaimana mereka debat, lihat Nabi Isa sebut dia haji, kamu Mirza Ghulam Ahmad enggak haji, enggak umrah. Dia bilang enggak bisa karena dia ada uzur. Kenapa? Karena ulama Haramain, ulama Makkah Madinah mengkafirkan dia, maka dia tidak bisa ke sana. Tapi dia kan tidak sesuai dengan hadis. Hadis mengatakan Nabi Isa akan haji, dia bilang tidak akan haji. Kemudian Nabi Isa hidup, kalau kita lihat ada dua pendapat. 7 tahun setelah beliau diturunkan di muka bumi, baru kemudian meninggal dunia. Ada yang mengatakan 40 tahun. Apakah 7 atau 40? Maka tidak sesuai dengan Mirza. Ya. Lihat, perhatikan Mirza di sini. Ya. Mirza setelah ngaku sebagai nabi, atau ini sekitar tahun 1891. Ya. Ini tahun 1000, ngakunya dia itu tahun 1891. Ya, wafatnya dia 1908. Ini berapa tahun nih? Kira-kira 17 tahun. 891. Iya, kira-kira 17 tahun, kurang lebih 17 tahun. Maka tidak tepat. Mau 7 atau 40 semuanya enggak nyambung, tidak pas. Kemudian Nabi Isa setelah itu dia wafat, disolatkan oleh kaum muslimin, dia tidak disolatkan oleh kaum muslimin. Dia hanya hidup hanya sekitar 17 tahun. Setelah ngaku sebagai Al-Masih. Bukan 7, bukan juga 40. Kalau dalam hadis, kalau enggak 7, 40 tahun. Yang 13, tidak ada kaum muslimin yang menyolatkannya. Bahkan disebutkan dia meninggalnya bukan di Qadian, dia meninggal tempat lain kemudian dibawa ke Qadian. Dan ini berbeda dengan para nabi. Para nabi wafat dikuburkan di tempat dia wafat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW wafat di rumah Aisyah, dikuburkan di situ. Dia tidak, dia wafat di tempat lain, kemudian jenazahnya dibawa ke Qadian. Ini filosofi paling penting, pemikiran Ahmadiyah Lahoriyah mengatakan bahwasanya Mirza seperti Nabi Isa, dialah Nabi Isa yang dinanti-nantikan. Kalau Qadian ini lebih parah, Nabi Isa adalah seorang Nabi. Tapi dua-duanya sebenarnya sama saja. Karena ketika Mirza mengaku sebagai Nabi Isa, berarti dia dapat wahyu, sama saja. Sama saja, ini adalah ajaran yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tolong dihapus.
Baik, kita akan singgung tentang akidah Ahmadiyah secara singkat tentunya, atau keyakinan Ahmadiyah. Tentunya secara global ya. Dan saya sekali lagi saya bilang kawan-kawan Ahmadiyah yang mungkin nonton, saya sangat anjurkan kalau Anda ingin mencari kebenaran, baca buku-buku Ahmadiyah langsung, baca bukunya Mirza Ghulam Ahmad. Bandingkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dakwahnya berhasil, akhlaknya mulia. Ya. Karena semua para ulama mengumpulkan tentang sejarah Mirza ini bukan dia hidup sudah di zaman modern, orang semua bisa ada majalah ketika itu, ada buku, sehingga semua ada terdata ya. Di antara keyakinan Ahmadiyah tadi sudah kita singgung bahwasanya Mirza adalah Al-Masih Al-Mau'ud. Mirza adalah Al-Masih Al-Mau'ud. Al-Masih Al-Mau'ud. Yaitu Nabi Isa yang dinantikan. Entah maksudnya adalah Nabi Isa asli atau semisal Nabi Isa. Tapi ini sudah kita bantah tadi bahwasanya tidak sepadan ya. Tidak mau dipaksa-paksakan, tidak cocok. Tidak cocok. Taib, mengaku sebagai Nabi baru, mengaku sebagai, paling tidak mengaku diberi wahyu lah. Mungkin Al-Lahoriyah tidak setuju, tidak mengaku sebagai Nabi, iya, tapi mengaku diberi wahyu ya. Bahkan dia ada tulis wahyu, bagaimana dia tulis wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Ada bukti-buktinya, ada bukunya juga ada. Bahasa Arab terkadang jauh bahasa Urdu. Bahkan di antara yang menarik, dia menyebutkan dalam suatu bukunya, dia diberi wahyu oleh malaikat yang datang dalam bentuk seorang Inggris yang masih muda. Jadi kemudian malaikat tersebut memberi wahyu, I love you. Wahyu bahasa Inggris, malaikat Inggris, keren ya. Jadi sebutin ya. Kadang malaikat pakai bahasa Arab, terkadang malaikat pakai bahasa Inggris. Apa I love you, terus apa I will help you, apalah macam-macam. Saya lupa, saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Tapi dia sebutkan ada beberapa malaikat, subhanallah, malaikat ternyata malaikat Inggris. Jadi dia mengaku diberi wahyu. Ini tidak mungkin ditolak oleh Ahmadiyah Lahoriyah. Buku-bukunya banyak, buktinya banyak. Buktinya banyak. Dia diberi wahyu ya. Sama saja kalau dia ngaku sebagai Nabi Isa, sama saja ngaku sebagai Nabi Isa pun tetap dapat wahyu. Toh tetap aja Nabi, tetap aja Nabi yang diberi wahyu. Mau lari kemana tetap saja nggak boleh. Ini bahkan disebut ya tadi ada kitab, bukan kitab sunyi tapi ada nukilan-nukilan wahyu yang disampaikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dari sini mereka mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Bukan nabi terakhir. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin." Semua umat Islam mengatakan penutup, khataman nabiyyin maksudnya penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ini ayat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Dalam hadis banyak sekali. Dan didukung oleh hadis dan ijma, didukung oleh hadis. Didukung oleh banyak hadis. Ini tentu bahasanya panjang ya. Hadis terlalu banyak menunjukkan bahwasanya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Banyak seperti Nabi mengatakan, saya kunu min ummati salasuna kadzabuna kulluhum yazumu annahu nabi. Akan ada di umatku 30 orang aku sebagai nabi, wa ana khatamun nabiyyin, aku penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Demikian juga ketika Ali bin Abi Thalib mengejar Nabi ketika perang Tabuk, sebagian kita ceritakan dalam sirah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib disuruh jaga keluarga Nabi, tidak ikut perang Tabuk, Ali datang, "Ya Rasulullah," dia kejar Nabi. "Kau meninggalkan aku di sini bersama nisa, anak-anak perempuan dan anak-anak.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma tardaina amma radita amma tarda an takuna minni kamanzilati Harun min Musa illa la nabiyya ba'di." Tidakkah kau ridha wahai Ali kedudukanmu di sisiku seperti Harun dengan Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Setelahnya tidak ada nabi setelahku ya. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan ini ijma' para sahabat. Para sahabat ketika ada yang ngaku nabi baru diperangi. Dari Musailimah al-Kadzab diperangi atau tidak diperangi. Al-Aswad al-Anasi diperangi oleh para sahabat. Dikirim diperangi. Ya. Dan semua ngaku nabi baru diperangi oleh para sahabat. Menunjukkan mereka tahu tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Didukung oleh banyak hadis. Kemudian juga secara bahasa, kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab ketika mereka menjelaskan tentang khatam, artinya yang terakhir. Khatam, ya. Seperti surat khatam, ya. Penutup terakhir. Ya. Seperti khitamuhu misk dalam ayat juga, penutupnya adalah misk. Jadi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat ini menurut Ahmadiyah ditakwilkan. Gimana baru muncul sekarang? Gampang sekali ya Ahmadi, coba mikir. Wahai jam Ahmadiyah. Masa kamu nafsirkan tidak seperti tafsiran ini? Orang-orang selama 1000 tahun lebih berarti salah dahulu. Para ulama semua dalam kesesatan, tidak ngerti ayat ini bukan penutup para nabi. Ya. Ya, mereka mentakwil ayat ini, kata mereka di antaranya. Takwil mereka di antaranya khatamun nabiyyin. Ini ada di, saya baca di website Ahmadiyah yang sekarang. Maksudnya afdhalun nabiyyin, nabi yang terafdal. Ya. Terafdal. Yang terbaik, bukan berarti tidak ada nabi lagi. Tetapi masih ada nabi setelahnya. Tetapi masih ada nabi setelahnya. Ini di antara tafsiran yang lain mengatakan bahwasanya khatamun nabiyyin zawi syariah, yaitu penutup para nabi yang membawa syariat tersendiri. Ini maksudnya, kata mereka. Adapun nabi baru tanpa syariat tersendiri, maka boleh. Tanpa syariat baru, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Ini tentu tidak benar. Ini menyelisihi ijma' para ulama, para kaum muslimin, ya. Dan tadi hadis jelas Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, amma tarda an takuna minni ka Harun bimanzilati Harun min Musa, tidakkah kau ridha kedudukanmu dibandingkanku seperti Harun dengan Musa, illa annahu la nabiyya ba'di, hanya tidak ada nabi setelahku. Saya tanya sama antum, Musa sama Harun tidak membawa syariat tersendiri. Harun tidak ada syariat sendiri. Tapi Nabi mengatakan tidak ada nabi setelahku. Artinya setelah Nabi Musa, kalau Nabi Harun mungkin. Ya, padahal Nabi Harun tidak membawa syariat tersendiri. Jadi ketika Nabi mengatakan tidak ada nabi selain setelahku, umum, baik Nabi bawa syariat baru, Rasul atau Nabi tidak bawa syariat, tidak ada nabi setelahku. Jelas. Umum. Kemudian Nabi juga mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, tentu Umar yang menjadi nabi. Intinya mereka menyelisih ijma', dan inilah perkara krusial yang menjadikan mereka menyelisihi prinsip dasar kaum muslimin. Inilah penyimpangan mereka. Penyimpangan utama mereka. Menganggap ada nabi, bisa ada nabi selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara keyakinan mereka mengkafirkan golongan di luar mereka. Golongan di luar mereka. Mungkin saya nggak tahu Ahmadiyah sekarang, tapi kembalilah kepada fatwa-fatwa Mirza Ghulam Ahmad dan khalifah yang selanjutnya, kalau tidak salah namanya Nuruddin, ya.
Ketika mereka ditanya, bolehkah sholat di belakang? Mereka mengatakan orang yang tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia membedakan satu rasul daripada rasul yang lainnya. Ya, seperti saya sebutkan tadi, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Di antara ciri beriman tidak membeda-bedakan satu rasul dengan yang lainnya. Sementara ini orang-orang beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ketika Nabi Mirza mereka tidak beriman. Ini fatwa-fatwanya ada. Kemudian juga di antara fatwa mereka, hukum sholat di belakang orang kaum muslimin. Kata mereka tidak boleh. Tidak boleh sholat di belakang karena mereka tidak beriman kepada Mirza diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman Mirza diberi wahyu. Tidak boleh sholat di belakang mereka. Bahkan tidak boleh menikahkan wanita dengan selain Ahmadiyah. Tidak boleh. Ya. Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau ada anak kecil dari mereka tidak boleh disolatkan karena anak kecil dari kaum muslimin hukumnya seperti hukum orang tua mereka. Orang tua mereka tidak beriman, Mirza diberi wahyu maka tidak perlu disolati. Tapi saya nggak tahu namanya. Terkadang kelompok-kelompok ini terkadang ada taqiyah kita nggak tahu, atau ada perubahan, atau informasi tidak sampai kepada mereka, atau ada kebijakan perubahan-perubahan fatwa bisa jadi. Seperti saya ketemu dengan orang-orang Islam Jamaah, mereka kadang merubah fatwa tidak sama seperti Islam Jamaah dulu, sekarang dirubah agar agak moderat, agar agak bisa diterima ya. Padahal dulu fatwanya seperti itu. Saya nggak tahu sekarang. Tapi ini yang saya dapat dalam buku dinukil oleh para ulama dengan sumber-sumbernya, dengan referensi mereka ya. Kemudian di antaranya ya, menghilangkan syariat jihad, ini yang paling penting. Menghilangkan syariat jihad. Ya. Kita bilang jihad adalah syariat yang paling mulia selama dia syar'i, tidak diilgo gitu, tidak di-cancel secara total gitu ya. Ada praktek-praktek jihad yang tidak benar, tapi kalau praktek jihad yang benar kita harus dukung. Ya. Adapun menghilangkan secara total ini adalah demi kemaslahatan orang-orang para penjajah. Ketika itu Inggris menjajah India, ya makanya untuk kemaslahatan mereka. Tentu ya ada juga akidah lain tentang masalah Qadian ya dibandingkan dengan Mekah dan Madinah, tapi saya rasa ini yang paling penting dia sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Kalau kita tanya kepada jemaah Ahmadiyah, apa sih yang hal baru kalau kalian taruhlah kalian mengatakan Mirza Ghulam Ahmad tidak bawa syariat baru. Kita bilang dia bawa syariat baru, dia meng-cancel jihad misalnya. Terus apa yang mau dia bawa? Kalau dia nggak bawa syariat baru, ya sudah kita pakai Nabi Muhammad saja. Ngapain pakai Mirza Ghulam Ahmad? Ngapain? Apa yang dia bawa? Suatu hal yang baru apa? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya ngapain kita hal yang masih diperdebatkan? Sudah jelas Nabi Muhammad SAW jelas dengan syariatnya yang sempurna, yang komprehensif, ya, lengkap seluruhnya. Ya. Maka hendaknya berpikir, dan saya sarankan pada jamaah Ahmadiyah untuk membaca langsung buku-buku Mirza Ghulam Ahmad agar dia tahu betul bagaimana pemikiran orang yang dianggap dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ini ada komentar ya. Soal penyakit, Rasulullah SAW juga menderita sakit panas menjelang kewafatannya. Tidak ada salahnya Nabi ada penyakit. Kita bilang tidak ada salahnya. Tetapi penyakit yang menimpa Mirza Ghulam Ahmad setelah mubahalah, itu yang jadi masalahnya di situ. Mau sakit, mau meninggal di toilet nggak ada masalah. Bukan berarti orang meninggal toilet kemudian akhirnya su'ul khatimah, enggak. Su'ul khatimah itu kalau dia meninggal dalam kondisi bermaksiat itu. Adapun seorang sakit ini, sakit enggak ada masalah. Kita tidak mempermasalahkan sakitnya. Yang kita permasalahkan adalah dia bermubahalah, dan mubahalah tersebut tertulis, diabadikan. Bahwasanya jika saya bohong, saya akan mati di zaman engkau wahai Syekh Sanaullah, ya. Dan saya akan mati dengan penyakit taun atau penyakit kolera. Dan ternyata terjadi, dia yang mati. Itu jadi masalahnya. Kenapa kita angkat bukan karena penyakitnya, jangan salah paham. Penyakit siapa saja boleh penyakit gula, penyakitnya semua orang, ulama juga sakit, nggak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah itu adalah hasil natijah dari mubahalah yang dia lakukan, itu yang jadi masalah. Ustaz, apakah ada iming-iming tertentu sehingga banyak penduduk Indonesia menjadi pengikut Ahmadiyah? Jangan bilang banyak ya, nggak banyak ya. Saya bilang banyak, jangan memperbesar-besarkan yang tidak banyak ya. Saya nggak tahu ada iming-iming apa, bisa jadi ada iming-iming, bisa jadi tidak, benar-benar
sebagian mereka benar-benar terbawa syubhat, karena syubhatnya memang indah, bahwasanya ini agama membawa kedamaian, bahwasanya ini perlu reformasi, orang-orang dalam kejumudan menafsirkan terlalu tekstual. Namanya orang tidak punya agama atau punya dasar yang kurang, bisa aja dimasukin gitu, akhirnya terbawa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi